Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai rujukan atau landasan utama ajaran Islam mengandung beragam perkara penting, termasuk tentang sains dan pengetahuan. Hal itu menunjukkan bahwa Islam mendukung umatnya untuk mengembangkan peradaban dan khasanah pengetahuan ilmiah. Kitab suci Al-Quran menjadi perbincangan di kalangan para ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang diambil darinya seiring perkembangan waktu dan teknologi. Kini semakin banyaknya fakta sains di dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya. Berikut adalah fenomena-fenomena tersebut diantaranya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, supaya dapat memantau kabar terbaru dari Ataris Channel. Selamat menyimak. Sains dalam kitab suci Al-Quran. 1. Bertemunya dua lautan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Quran Surat Ar-Rahman 55 ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman 55 ayat 20. Pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Mengenai fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskannya 14 abad silam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. 2. Ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 30. 3. Api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol S. Bagovi dan Yuri Bogdanov, dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Al-Quran, lagi-lagi, sudah menyinggung tentang api di dasar lautan ini terdapat dalam surah At-Tur ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur 52 ayat 6. 4. Garis edar tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta pun sama. Fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 33. 5. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Jacques Yves Cousteau. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Fenomena ini disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Furqan ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.
Surat Al-Furqan 25 ayat 53. 6. Dasar lautan yang gelap. Manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun, Al-Quran Surah An-Nur ayat 40 telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur 24 ayat 40. 7. Sidik jari manusia. Sidik jari ditemukan pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, mayoritas orang menganggap jika sidik jari adalah lengkukan-lengkukan biasa tanpa makna khusus. Setiap manusia, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu tanda pengenal manusia terdapat pada ujung jari mereka. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4 telah menjelaskan tentang kesempurnaan jari manusia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Quran Surat Al-Qiyamah 75 ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah 75 ayat 4. 8. Matahari berotasi. Kapan manusia tahu matahari berputar? Orang pertama yang menyadari bila matahari juga berotasi seperti bumi adalah Galileo Galilei. Di tahun 1612, dia menyadari bila bintik hitam matahari bergerak di sekitar khatulistiwanya. Sampai saat ini, pakar astronomi masih menggunakan posisi bintik hitam matahari untuk mengukur kecepatan rotasi matahari. Di bagian khatulistiwa matahari, kecepatan putarannya paling tinggi, yakni 25 hari untuk satu putaran penuh. Dan semakin naik ke atas atau turun ke bawah menjauhi garis khatulistiwa, kecepatan rotasi matahari menurun. Bagian sekitar kutub utara dan selatan matahari memerlukan waktu 35 hari untuk sekali putaran. Ya, kecepatan putaran bagian kutub dan khatulistiwa matahari berbeda hingga 10 hari. Dalam surah Yasin ayat 38 sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin 36 ayat 38. 9. Mumi Firaun. Maurice Baseil. Maurice Baseil dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Firaun. Ia merupakan ahli bedah asal Perancis yang lahir pada 19 Juli 1920. Maurice Baseil kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Firaun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsam untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Firaun di Al-Quran bahwa dia mati karena ditelan ombak. Baseil kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Mumis Desember Pharaons et la Medicine, Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Firaun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bukaila beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Bumi Surah Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus 10, ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Basail hingga ia menjadi seorang mualaf. Marilah kita mencintai kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan kehidupan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Semua kebenaran datangnya dari Allah, sementara kekhilafan dari kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab.